Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha min a'zami ni'am ba'da ni'matis shihhati wal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi dulan amma ba'du. Bapak kantor urusan agama Kecamatan Tegulayar yang sama-sama hormati, Bapak Kadus dari kedua mempelai yang sama-sama hormati juga, para ketua RT dari dua dusun mempelai, alumni, para guru, para ustaz, bapak-bapak, semua panitia saksi nikah yang sangat-sangat terhormati. Pertama, dari mengusahi kepada dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada keluarga, sehingga yang mempunyai kesempatan untuk menghadiri undangan keluarga dalam rangka menyaksikan akad nikah si baru selesai berlangsung antara wali ipar mempelai mama. Mudah-mudahan kehadiran yang Allah ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa berkah bagi bina rumah tangga daripada kedua mempelai. Selawat dan salam dipadilah kepada Nabi besar Muhammad SAW kepada beliau sebagai tanda cinta kepada beliau. Dengan harapan mudah-mudahan dengan berkat selawat salam apapun permasalahan sesuai terhadapmu itu diselesaikan. Kemudian segala hajat hidup dari dunia ini kau terpenuhi. Lebih problematika secara dari zaman pasti dan pasti akan terselesaikan oleh beliau berupa syafaatul uzma. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kenyataan. Kemudian dalam kesempatan ini yang hanya ingin mengajak kita semua untuk membedah hikmah daripada ayat sebagai berikut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sengaja Allah Subhanahu Wa Taala mempergunakan al-mukhaffafah min as-saqilah. Asalnya mukhaffafah min as-saqilah artinya merahim adalah dia meringankan beban. Menjadi beban, justru menjadi beban. Dapat dia memberikan beban. Sehingga selama kita menganggap seminar dari beban, mustahil akan lahir yang namanya litasqunu ilaiha. Kemudian ja'ala menggunakan fi'il madhi adalah ma. Artinya dengan sebab pemerahi, maka segala permasalahan si biasa alami di dalam penerimaan mereka berlalu masa lalu. Lalu merupakan pengalaman-pengalaman pahit, anggap mimpi buruk yang berada jalan di dalam al-lalu ja'ala lalu ja'ala. Jadi setelah ja'ala dalam arti setiap kali pemerahi itu hadir mawaddatan wa rahmah. Kemudian lamun taskunu misalnya mempergunakan endori, artinya selama menganggap kehadiran seninakno sebagai peringan beban, maka selain-lainnya kita penanggulang karena endori lebih istimror. Dia nama marwah kamu
Litasqulu ilaiha, supaya kalian tenang. Kapan kita tenang? Adalah apabila kita menganggap bahwa kehadiran seorang perempuan bukan beban. Nah, kemudian akhir dengan inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hanya orang-orang yang menggunakan pikirannya yang bisa mengungkap hikmah daripada ayat ini, dan sekaligus mengandung pengertian bahwa dalam membina rumah tangga segala tindakan, segala ucapan harus berdasarkan pikiran. Fakir qabla kalam, fakir qabla amal. Berpikir seiman berucap, berpikir seiman bertindak. Karena apabila melakukan sesuatu secara gegabah tanpa dasarkan oleh pikiran, memikirkan tentang masalah dan mafsadah, memikirkan tentang proses, tentang teknis, maka tidak akan bisa menghasilkan tasbih ilaiha, tidak akan bisa melahirkan ketenangan. Nah, oleh sebab itulah maka ayat ini kadang-kadang terus dibaca oleh qari untuk menjadi mukadimah daripada sebuah pernikahan, walaupun tidak dipahami maknanya, tapi barakah daripada ayat ini akan dialami kalau memang dia mengambil ujung daripada ayat ini. Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Apa yang berpikirkan? Pertama, berpikir tentang bahwa Allah menjadikan kita berjodoh, dan Allah menjodohkan kita daripada naum yang sama, dengan naum yang sama-sama manusia. Kemudian yang kedua, berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam soal membina rumah tangga. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah untuk kita berpikir cara menghidupi rumah tangga, bahwa dalam rumah tangga itu memang orang sekarang mengatakan apa? Cinta itu tidak memandang warna kulit, tetapi cinta itu memandang warna duit. Artinya, kalau hal ini dijadikan sebagai statement oleh orang-orang yang di rumah tangga, tidak akan pernah menjadi tenang kalau dia menggantungkan kehidupan rumah tangganya pada duit semata-mata. Artinya boleh kita membiayai hidup dengan uang, dengan satu dan bekal yang kita peroleh lewat cara-cara yang benar, dan itulah yang akan menjadi penunjang kalimat kita sebelum ilaiha. Jadi berpikir cara mendapatkan satu cara mendapatkan bekal harus kita pertimbangkan halal. Kita wajib ingat kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Sekerat daging yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka nerakalah yang sangat potensial menjadi tempat kembalinya. Oleh sebab itulah para ulama salafus saleh sebagai panutan umat selalu kalau dia akan pergi mencari rezeki, dia minta wasiat dari istrinya dan minta pesan dari istrinya. Lalu istri mengatakan apa? Jangan sembarangan mengais rezeki. Saya lebih rela perut saya terus-menerus diterang oleh rasa panas karena kelaparan daripada akan diazab dengan panasnya api neraka kelak. Maka barulah si Saleh ini meninggalkan istrinya karena dia sudah membawa pesan. Keberkatan daripada akil pesantren oleh seorang istri ini akan membuat kita mengalami kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Karena pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupan kita bagian dunia dan akhirat.
Jadi di tas kuning yang menggunakan penggunaan adalah untuk mengajak kita untuk ikut istimewa selamatkan kita rumah tangga akan mendapatkan kenangan. Kalau memang kita itu sudah mengakui bahwa ini merupakan pilihan Allah, bahwa seorang istri hadir bukan sebagai pembeban beban, tapi adalah berikan beban. Kemudian apa yang kita pikirkan tentang betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, itu bisa jadi sebagai pertimbangan. Nikmat Allah itu besar diberikan kepada kita. Masa ada yang masalah seperti ini kita langsung membubarkan rumah tangga? Artinya, kalau pada suatu ketika kita tidak mampu mengatasi masalah, jangan langsung memutuskan masalah dengan sebuah perceraian. Coba uji lagi, sampai Allah menyaksikan keseriusan kita yang ingin mempertahankan rumah tangga dan sebaik-baiknya. Insya Allah akan terkendali kedua. Itulah sebab maka Allah di kaum yang terkandung. Dia berpikir, kalau saya pertahankan sekarang rumah tangga ini, kalau saya putuskan sekarang rumah tangga ini, dipertimbangkan. Nah, kemudian termasuk dalam hal ini, kehadiran seorang istri adalah membuat kita semakin ringan menjalankan apa yang sudah diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan amanah ilmu, maka dengan kehadiran seorang istri wajib membuat kita semakin ringan untuk bisa menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah. Dia tadi pun salah. Ketika dia beristrikan Sakura, setelah menyelesaikan mas kawinnya 10 tahun membuat kambing yang pulang ke kampung halamannya, pada saat dia masih remaja, belum punya istri, dia tidak mampu menghadapi Fir'aun begitu hebat dan para prajuritnya. Tapi kehadiran Sakura sebagai seorang istri, dilengkapi dengan tongkat yang ada di dirinya, membuat dia semakin berani menghadapi Fir'aun. Sehingga apapun, bagaimanapun cara Fir'aun mencegah dakwah daripada Musa, dia cukup dengan mengandalkan tongkatnya itu sebagai wujud bahwa dia adalah pasrah kepada Allah Ta'ala. Kehadiran istrinya tidak kalah pentingnya untuk menyemangati Nabi Musa alaihissalam dalam membangun dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya. Sehingga dari sini kehadiran seorang istri adalah menambah semangat kita untuk berdakwah, menambah semangat kita untuk menyebarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjadi sebaliknya. Banyak saudara-saudara kita ketika dia belum punya istri yang rajin ke masjid, rajin ngaji, itu punya istri dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sultan ekonomi, maka dia pergi keluar negeri untuk mencari uang, mencari air yang berantakan rumah tangga. Aktivitasnya yang lancar pada sebelum nikah, dia berantakan juga. Ini tandanya bahwa dia menganggap bahwa kehadiran istri merupakan beban. Padahal Allah sudah mengatakan dengan apabila sakilah itu apa, kehadiran istri adalah semakin meringankan beban kita, beban hidup kita. Apalagi nanti ketika lahir anak, kalau kita salah manage, salah menyikapi kehadiran seorang anak, kita mengatakan bahwa semakin bertambah anak, semakin bertambah beban, semakin bertambah anak, semakin bertambah beban. Karena kita meyakini hal itu, betul. Jarang orang yang punya jarang orang yang berani punya anak banyak. Cukup 2 saja katanya. Kalau tambah lagi lah, nambah beban. Karena dia menganggap suami itu akhirnya dia apa? Akhirnya membebani terus. Tapi kalau dia anggap bahwa kelahiran anak yang kedua semakin ringan beban saya, kelahiran anak ketiga semakin ringan. Kenapa? Karena setiap manusia hadir di dunia ini yang datang dengan rezekinya. Begitu dia dimanage oleh seorang tuanya, maka rezeki orang tua itu menjadi utama. Ketika nanti anak ini mondok, anak ini kuliah, ketika anak ini mencari ilmu sampai sejauh dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jadi juga rezeki daripada orang tua yang memberi anak tersebut. Jadi semakin bertambah ringan. Nah inilah yang seharusnya mindset yang harus kita miliki, bahwa pernikahan itu
dengan hadirnya seorang istri bukan sebagai sebab adalah sebagai peringatan beban. Kehadiran anak begitu juga. Semakin banyak tambahan keringanan. Semakin banyak tambahan keringanan. Bukan semakin banyak beban. Sama halnya dengan penduduk bumi, penduduk dunia, penduduk suatu negara. Berpaparan penduduk suatu negara bukan sebab bagi negara itu. Tapi apa dirinya? Coba lihat sekarang. Cina misalnya, yang paling banyak penduduk di dunia, yang paling tinggi ekonomi dunia adalah China. Karena diikuti oleh India. Setelah mengalahkan penduduk Cina, India sekarang memiliki perekonomiannya. Nah ini adalah merupakan salah satu daripada apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Sekian berumur anak, sekian berumur rezeki. Jangan anak. Cuma kadang-kadang kita menyikapi itu dengan bolong ditutupi. Padahal apa yang diucapkan oleh mereka itu merupakan suatu yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak subjektif, tapi objektif. Tidak ada tendensi dalam mengucapkan itu. Tidak tujuan apapun. Dia ucapkan dengan sebenarnya. Sekian berumur anak adalah sekian berumur rezeki. Tentu. Ini saya sampaikan adalah karena memang inilah merupakan salah satu daripada hikmah itu yang ayat tersebut supaya dijadikan sebagai motivasi bagi kita yang berbina rumah tangga bahwa kehadiran seorang istri adalah bentuk ringan kehidupan hidup kita, bukan menjadi beban hidup kita. Sehingga dengan demikian akan selamanya membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Kita seterusnya. Al-Karamun para tamu, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang terhormat, ini yang saya sampaikan di kesempatan ini atas segala perhatian yang disampaikan oleh terima kasih atas kekurangan kehilafan maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.